materi oleh Profesor Dr. Suni Umu Firdaus SHMH. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk kurikulum vitae beliau secara singkat. Profesor Dr. Suni Umu Firdaus SHMH lahir di Surakarta, tepatnya pada tanggal 21 Juni 2024. Gelar sarjana hukum dan magister hukum beliau dapatkan mohon maaf Ibu, ini saya salah ketik ini Ibu. Baik. Maksud kami 21 Juni 1970. Terima kasih sudah diingatkan Ibu, terima kasih. Kemudian untuk gelar sarjana hukum dan magister hukum beliau dapatkan di Universitas 11 Maret dan beliau mendapatkan gelar doktor di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Untuk pengalaman beliau, pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Konstitusi dan Hak Asasi Manusia di LPPM Universitas 11 Maret Surakarta pada tahun 2007 hingga 2009. Kemudian Wakil Ketua Panwaslu Pemilu Legislatif tahun 2004 di Kota Surakarta. Sebagai Wakil Ketua Panwaslu Pemilu Presiden tahun 2004 Kota Surakarta, Ketua Panwas Pilkada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta pada tahun 2005. Kemudian pernah juga menjabat sebagai Ketua Panwas Pilkada Pilgub Jawa Tengah tahun 2008 di Kota Surakarta. Ketua Tim Seleksi Anggota Bawaslu Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah wilayah Jawa Tengah pada tahun 2017. Dan pernah juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sebagai pengurus Pusat Pengajar Hukum Tata Negara di bidang hukum acara negara, dan beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum Ikatan Alumni atau IKA Fakultas Hukum Universitas 11 Maret Surakarta. Dan Bapak Ibu, jabatan yang ataupun tugas yang masih beliau emban hingga saat ini, yakni sebagai Kepala Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional LPPM Universitas 11 Maret pada tahun, maksud kami sejak tahun 2019. Beliau juga sebagai Ketua Tim Evaluasi Kegiatan Ormawa atau Organisasi Mahasiswa Universitas 11 Maret sejak tahun 2021 dan Ketua Majelis Kode Etik Mahasiswa Universitas 11 Maret juga sejak tahun 2021 hingga sekarang. Dan adapun penghargaan yang pernah beliau terima dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yakni sebagai peringkat 1 dari kategori penulis artikel terbaik konferensi ilmiah nasional dengan judul artikel Dissenting Opinion sebagai alternatif referensi hakim konstitusi dalam pembaharuan hukum. Dan Bapak Ibu, saat ini beliau akan memaparkan dan berbagi ilmu kepada kita semuanya mengenai legitimasi dan konstitusionalitas pergantian kepemimpinan dalam era demokrasi kontemporer. Kita sambut Bapak Ibu Profesor Dr. Suni Umu Firdaus SHMH. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas 11 Maret Surakarta, beserta jajarannya, Bapak Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3 dan 4. Yang saya hormati Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanat. Yang saya hormati Ketua dan Sekretaris serta anggota Senat Akademik Universitas 11 Maret Surakarta. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan anggota Dewan Profesor.
Yang saya hormati Sekretaris UNS, yang saya hormati seluruh dekan, wakil dekan, kaprodi, seluruh direktur dan wakil direktur, seluruh ketua, sekretaris dan kepala pusat studi pada lembaga, seluruh kepala biro, seluruh kepala UPT, seluruh kepala atau ketua unit kerja, seluruh koordinator dan subkor, Taruma Wanita Persatuan Universitas 11 Maret, dan seluruh sivitas akademika, ada para mahasiswa yang sering bertemu dengan saya, yang saya banggakan, kemudian juga para dosen yang saat ini hadir di auditorium UNS dan yang berada di semua tempat yang mungkin menyimak melalui streaming YouTube dari Universitas 11 Maret Surakarta. Bapak Ibu yang mulia dan juga yang sangat terpelajar, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, sehingga pagi hari ini kita semuanya diberikan kesehatan, nikmat untuk melaksanakan silaturahmi di awal tahun 2024 di ruangan yang sangat mulia ini. Saya ingin menyampaikan gagasan, namun perlu Bapak Ibu ketahui bahwa saya ini dalam posisi deg-degan. Karena tentu saja deg-degan saya ini berbeda saat pengukuhan guru besar. Karena yang hadir di sini adalah seluruh pimpinan universitas, para guru besar, para mahasiswa yang sangat kritis, dan juga rekan-rekan saya yang juga kritis dalam menghadapi atau menyikapi pengelolaan negara, apalagi saat ini kita akan masuk pada pergantian kepemimpinan. Ini tentu saja kalau teman-teman bilang opini atau pendapat atau artikel yang saya tulis ini mungkin sedikit ngeri-ngeri sedap begitu. Kenapa? Karena sebelum saya naik ke sini ada beberapa yang sudah bertanya sama saya. Pertanyaan yang paling membuat saya kaget dari Prof. Leo. Pokoknya nunggu arahan dari Prof. Suni. Arahan apa, Prof? Ini kan mau pemilu. Wah, ini padahal kita tidak boleh mengarahkan. Jadi kita harus netral. Prof. Jamal sudah menyampaikan bahwa ASN itu harus netral. Jadi tidak ada arahan apapun. Dan ada pertanyaan lagi yang kedua. Ini bicara pergantian kepemimpinan di tingkat nasional atau di tingkat lokal. Saya bilang dua-duanya. Kemudian ada yang bertanya lagi, satu, ini yang agak membuat saya senang. Ada acara menyanyi atau tidak? Nah ini saya tidak bisa menjawab ini. Karena saya tidak tahu Pak Ketua Panitia ini, Pak WR2, apakah dibolehkan menyanyi atau tidak. Yang pasti kalau saya dalam rundown acara diberikan 45 menit, kalau boleh memilih pidatonya 15 menit, 30 menitnya untuk menyanyi kan begitu. Loh jangan ditepui Pak Edil. Baik, Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu, saya akan menyampaikan sedikit gagasan saya terkait legitimasi dan konstitusionalitas pergantian kepemimpinan dalam era kontemporer. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang mulia, sebagaimana diketahui bersama bahwa apabila kita akan membahas mengenai pergantian kepemimpinan, bagi kita terlebih dahulu sangat penting untuk menyampaikan poin kepemimpinan dan demokrasi ini dalam satu kedudukan yang seimbang. Jadi kita tidak bisa memilahkan antara pemimpin, kepemimpinan dan demokrasi. Mengapa demikian? Karena demokrasi sudah dipilih oleh para founding father kita, pengelolaan negara kita menggunakan sistem demokrasi. Kepemimpinan merupakan unsur utama yang wajib dimiliki oleh seorang penguasa.
Sedangkan demokrasi merupakan salah satu pengejawantahan konsep dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sebagai manifestasi kekuasaan berbasis kerakyatan yang menghasilkan penguasa atau pemimpin yang memiliki nilai-nilai demokrasi. Demokrasi merupakan bagian terpenting dalam penyelenggaraan kenegaraan, di mana pondasi atau landasan utama dalam penyelenggaraan demokrasi adalah adanya prinsip trias politika yang membagi menjadi 3 jenis lembaga negara, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Demokrasi memberikan penjaminan kepada rakyat untuk dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, demokrasi juga akan menjadi pedoman utama pelaksanaan kehidupan lembaga negara yang sehat dan dapat memberikan pengaruh yang besar dalam kehidupan bertata negara. Kemerosotan akan kedaulatan rakyat yang terjadi dalam proses demokrasi dan politik di Indonesia bisa dilihat dan tercermin dari Indeks Demokrasi Indonesia yang sejak tahun 2006 hingga 2020 memiliki nilai yang lemah dan tidak menunjukkan suatu arah perbaikan. Demokrasi Index yang dipublikasikan oleh The Economist Intelligence Unit terhadap 167 negara menempatkan Indonesia pada tahun 2020 pada kategori flawed democracy. Indonesia berada pada peringkat 67, jauh di bawah Malaysia yang duduk pada peringkat 39. Timur Leste ada di peringkat 44, Filipina ada pada peringkat 55. Angka skor Indonesia pada tahun 2020 berada pada angka 6,3. Demokrasi indeks ini dikalkulasikan berdasarkan 5 kategori penilaian, diantaranya adalah electoral process dan pluralism, the functional of government, political participation, political culture, dan civil liberties. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit mengutip pendapat atau konsep demokrasi dari Aristoteles. Aristoteles menyatakan bahwa ciri-ciri suatu pemerintahan yang demokrasi yang pertama adalah adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang ketiga, adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Yang keempat, adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita berbicara mengenai pelaksanaan demokrasi, poin utamanya adalah sosok kepemimpinan. Keberadaan sosok pemimpin inilah yang nantinya akan menjadi tonggak sekaligus pemegang kendali atas konstitusi agar berjalan searah menuju demokrasi yang diinginkan. Pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para staf atau anggota atau bawahan yang bertanggung jawab, supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan. Seorang pemimpin pertama-tama harus mampu menumbuhkan dan mengembangkan segala yang terbaik dalam diri para anggota, staf atau bawahannya. Selanjutnya, menurut pendapat Wahyo Sumijo, saya coba ambil satu pendapat dari Pak Wahyo Sumijo. Dengan kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin, ini juga akan menggambarkan arah dan tujuan yang akan dicapai dari sebuah organisasi. Sehingga dapat dikatakan kepemimpinan sangat berpengaruh bagi nama besar organisasi. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi. Karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi
ditentukan oleh kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Kita akan mencoba menelisik, adakah teori yang menjelaskan munculnya seorang pemimpin. Teori genetis. Dalam teori genetis, pemimpin itu tidak dapat direkayasa. Muncul karena bakat yang luar biasa yang dibawa sejak lahir. Bisa dipengaruhi oleh gen keturunan orang tua, maka pemimpin dapat muncul karena situasi dan kondisi tertentu. Jadi kalau kita lihat unsur-unsurnya, pemimpin itu tidak dibuat dalam teori genetis ini. Akan tetapi lahir jadi pemimpin karena bakat-bakat alami yang luar biasa sejak lahirnya. Yang kedua, dia ditakdirkan lahir sebagai pemimpin dalam situasi dan kondisi bagaimanapun juga. Teori genetis. Kemudian selanjutnya adalah teori sosial. Teori sosial ini adalah lawan dari teori genetis. Pemimpin tidak dapat lahir begitu saja, tetapi harus disiapkan, dibentuk untuk menjadi pemimpin. Tiap orang dapat menjadi pemimpin melalui usaha penyiapan atau kaderisasi dan melalui proses pendidikan atau pembelajaran. Yang ketiga adalah teori ekologis atau sintetis, muncul sebagai reaksi dari teori genetis dan teori sosial. Bahwa seseorang akan menjadi sukses untuk menjadi pemimpin bila sejak lahirnya dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan, dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan, juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Maka teori inilah yang menjelaskan mengenai asal muasal dan ciri sosok pemimpin yang muncul. Tentu teori ini memberikan penjelasan atas adanya bibit kepemimpinan yang akan dibawa oleh seorang pemimpin dan arah gaya kepemimpinannya. Setiap orang memiliki karakteristik yang membedakannya dengan orang lain, sehingga mewarnai perilaku dan gaya kepemimpinan seseorang. Muncullah gaya kepemimpinan yang mungkin kita lihat di sini, ada gaya kepemimpinan demokratis, ada gaya kepemimpinan karismatik, ada gaya kepemimpinan paternalistik, militeristik, otoriter, birokratis, dan populis atau kerakyatan. Selanjutnya, seorang pemimpin tidak akan terlepas dari gaya kepemimpinannya. Maka gaya kepemimpinan beserta dengan indikator ukurnya bisa dilihat dalam teori Jack W. Duncan. Gaya kepemimpinan Duncan digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu autocratic style, democratic style, dan laissez-faire style. Penggolongan gaya kepemimpinan ini kalau kita lihat, kita runut dari 3 style yang disampaikan oleh teori Jack W. Duncan ini. Autokratis. Autokratis ini semua penentuan kebijaksanaan dilakukan oleh pemimpin. Sedangkan gaya demokratis, semua kebijaksanaan terjadi pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin. Sedangkan gaya bebas, gaya kepemimpinannya adalah memberikan kebebasan penuh bagi keputusan kelompok atau individu dengan partisipasi minimalis dari seorang pemimpin. Kemudian dalam gaya kepemimpinan autokrasi atau autokratis, teknik-teknik dan langkah-langkah kegiatan didikte oleh atasan setiap waktu, sehingga langkah-langkah yang akan datang selalu tidak pasti untuk tingkat yang luas. Sedangkan gaya kepemimpinan demokratis, kegiatan-kegiatan didiskusikan, langkah-langkah umum untuk tujuan kelompok dibuat, dan bila dibutuhkan petunjuk teknis, pemimpin menyarankan 2 atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih.
Sedangkan gaya kepemimpinan laissez-faire, bahan-bahan yang bermacam-macam disediakan oleh pemimpin yang membuat orang selalu siap bila dia akan memberikan informasi pada saat ditanya. Dia tidak mengambil bagian dalam diskusi kerja. Gaya kepemimpinan otokratis ini juga terlihat pada gaya pemimpin yang biasanya mendikte tugas kerja bagian dan kerja bersama setiap anggota. Sedangkan gaya kepemimpinan demokratis sama sekali tidak ada partisipasi dari pemimpin atau dari pimpinan dalam penentuan tugasnya. Sedangkan gaya laissez-faire, para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dan pembagian tugasnya seperti apa. Yang terakhir, untuk gaya kepemimpinan otokratis, pemimpin cenderung menjadi seseorang atau seorang pribadi dalam pujian dan kecaman terhadap kerja setiap anggota. Pemimpin ini mengambil jarak dari partisipasi kelompok aktif kecuali bila dia menunjukkan keahliannya. Sedangkan gaya kepemimpinan demokratis, pemimpin adalah objektif atau vague-minded dalam pujian atau kecamannya dan mencoba menjadi seseorang anggota kelompok dan masuk dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan banyak pekerjaan. Sedangkan gaya laissez-faire, kadang-kadang pemimpin ini memberikan komentar spontan terhadap kegiatan anggota atau pertanyaan dan tidak bermaksud menilai atau mengatur suatu kejadian. Bapak Ibu yang kami hormati, teori selanjutnya yang saya coba kutip adalah teori Likert. Teori Likert ini membagi gaya kepemimpinan ini menjadi 4. Otokratis kejam, otokratis baik, demokratis konsultatif, dan demokrasi partisipatif. Dalam sistem yang pertama, otokratis kejam, pemimpin kurang atau bahkan tidak percaya pada bawahannya untuk dilibatkan dalam membuat keputusan. Dan bila perlu, pemimpin ini melaksanakan sebuah keputusan untuk dilaksanakan oleh stafnya. Yang kedua adalah gaya kepemimpinan otokratis baik. Dalam sistem otokratis baik ini, dalam pola atau bidang yang telah ditentukan pihak bawahan, dapat dilibatkan dalam membuat keputusan. Namun sanksi diterapkan secara saklek sebagai usaha untuk mendorong staf itu bekerja dengan baik. Sistem demokratik konsultatif, pimpinan mempunyai kepercayaan dan keyakinan kepada staf untuk dilibatkan secara partisipatif dalam membuat suatu keputusan-keputusan penting dengan gaya komunikasi two-way traffic antar pimpinan dan bawahan, komunikasinya berjalan baik dan normal. Dan sistem yang terakhir yaitu demokrasi partisipatif. Dalam sistem ini pimpinan mempunyai kepercayaan dan keyakinan penuh kepada para staf dalam proses pembuatan keputusan yang penting dan yang strategis, dan hubungan antara atasan dan bawahan berjalan secara persahabatan atau kolegial. Monggo Bapak Ibu, saya kira kita menjadi pemimpin dalam diri kita. Apakah kita masuk dalam salah satu sistem atau kategori itu atau tidak dari keempat-empatnya. Selanjutnya, pemimpin haruslah memiliki beberapa kelebihan. Ini menurut pendapatnya Hutahean. Apa kelebihan yang mesti dimiliki oleh pemimpin? Yang pertama, tentu saja memiliki kapasitas. Kapasitas ini bisa dilihat dari kecerdasan, kewaspadaan, kemampuan berbicara atau verbal, kemudian orisinalitas atau keaslian,
dan kemampuan untuk menilai. Kelebihan yang kedua, seorang pemimpin harus mempunyai prestasi atau achievement. Prestasi ini bisa ditunjukkan dengan mungkin gelar kesarjanaan, kepangkatan, ilmu pengetahuan, perolehan prestasi dalam olahraga, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pemimpin harus mempunyai kelebihan terkait dengan persoalan tanggung jawab. Artinya pemimpin harus mandiri, berinisiatif, tekun, ulet, percaya diri, agresif, dan tentu saja harus punya hasrat untuk unggul. Yang keempat, kelebihan yang mesti dimiliki oleh pemimpin adalah partisipasi aktif. Partisipasi aktif yang dimaksud adalah pemimpin harus memiliki sosiabilitas tinggi. Maka para pemimpin kita ini, mohon maaf, Pak Rektor dan Wakil Rektor, kalau ada yang meninggal, ada yang sakit, langsung gercep nengok, apalagi ada yang punya gawe, mantu, tetaan, sunatan, itu gercep, apalagi. Nah ini, memiliki sosiabilitas tinggi, mampu bergaul, nggak ada pimpinan kita yang kuper, nggak ada, update nggak ada. Kemampuan bergaul, kooperatif atau suka bekerja sama, mudah menyesuaikan diri dan punya rasa humor. Ini bukan catatan saya hanya membacakan saja dari Hutahian ya Pak. Kemudian selanjutnya adalah status. Pemimpin harus memiliki kelebihan berupa status. Apa status yang dimaksud di sini adalah memiliki kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi, populer, tenar. Memiliki kedudukan sosial ekonomi yang cukup tinggi ini sebenarnya menurut saya termasuk dalam sifat kenegarawanan yang mesti dimiliki oleh semua pemimpin. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu kita FGD dengan Mahkamah Konstitusi menentukan tentang konsep kenegarawanan seorang hakim konstitusi. Ternyata bicara soal kenegarawanan itu cukup memunculkan perdebatan. Kalau dalam kamus Wikipedia, kamus bahasa Indonesia, kenegarawanan itu adalah seseorang yang paham tentang pengelolaan negara. Namun pada saat diskusi itu muncul satu kata atau istilah, kenegarawanan itu adalah mereka yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Ini sesuatu yang kemarin menjadi perdebatan yang cukup menarik. Karena untuk menjadi seseorang yang sudah selesai menjadi dirinya sendiri, maka dia layak untuk menjadi pimpinan dalam setiap level. Bahan mohon izin, ketua RT, ketua RW, itu saya sampaikan diskusi, itu dia harus negarawan. Selesai dengan dirinya sendiri. Sudah cukup. Setiap level harus negarawan. Kenegarawanan RT RW tentu saja berbeda dengan kenegarawan rektor, kenegarawan presiden, kenegarawanan hakim. Karena sering kita melihat berita ketua RT diprotes warganya karena pembagian bansosnya hanya untuk keluarga dekatnya. Bahkan RT-nya sendiri mengambil bansos yang mestinya diberikan kepada mereka yang tidak mampu. Nah ini saya berbicara ini RT RW ini juga harus kenegarawanan. Maka pada waktu suami saya itu terpilih menjadi RW, saya sampaikan RW itu jabatan paling elit. Karena apa? Harus siap jadi ujung tombak dan ujung tombok. Itu nasihat yang diberikan orang tua saya waktu saya terpilih menjadi ketua Remaja Putri Islam Mendungan. Waktu itu saya masih kelas 3 SMP. Para remaja putri, kalau mungkin saat ini ada yang hadir di sini, saudaranya Pak Najmuddin Yuhdi, itu ada satu masjid di kampung saya namanya Al-Manar,
banyak remaja putri pengajian, kemudian ikut TPA. Waktu itu Pak Najmudin, mari kita bikin satu perkumpulan remaja putri Islam Mendungan. Dan saya waktu itu tidak jadi kandidat. Kandidatnya adalah, salah itu adalah kakak kelas saya yang sudah kuliah. Saya masih kelas 3 SMP. Waktu itu karena sudah disepakati mestinya beliau yang jadi, tapi karena teman-teman minta ada pilihan, jadilah semuanya memilih saya. Waktu pulang saya bicara sama ibu saya, "Bu, kok saya jadi ketua ini terus bagaimana?" "Kamu tahu, kalau kamu tidak sanggup kembalikan saja. Karena ketua itu jadi ujung tombak dan ujung tombok. Jadi kamu tidak bisa tombok dan tidak bisa jadi ujung tombak, silahkan kamu kembalikan pada Pak Najmudin." Oh gitu, baiklah. Kalau begitu saya coba setahun dulu, nanti kalau setahun tidak saya kembalikan. Dan program kerja bersama saya adalah sepeda santai. Enggak, bukan pengajian tapi sepeda santai. Itu ke Waduk Cengklek. Baik, nanti waktu saya habis. Ini cerita soal kenegarawanan. Maka kenegarawanan ini harus diberikan sebuah penjelasan. Penjelasan tentang kenegarawanan. Kenegarawanan mengandung muatan-muatan normatif yang tidak dapat disamakan begitu saja dengan kualitas seorang politikus. Di dalam demokrasi semua warga negara berhak menjadi politikus, tapi tidak semua politikus memiliki kualitas kenegarawanan. Negarawan tidak dibutakan oleh kepentingan kekuasaan semata. Seorang negarawan tidak dapat dilepaskan dari keutamaan-keutamaan moral yang dimiliki oleh seorang manusia yang bijak dan bajik. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita bicara kenegarawanan dalam sebuah pergantian kepemimpinan, apalagi sampai ada kontestasi, pemilihan besok ada presiden, mungkin nanti ada pemilihan rektor, kepala daerah, wakil kepala daerah, bahkan nanti juga akan ada pilihan RT dan RW lagi karena sudah habis masa kerjanya, maka akan dilihat kenegarawanan itu dari dua aspek. Seorang pemimpin yang kalah dan seorang pemimpin yang menang dalam kontestasi. Kenegarawanan bagi calon yang kalah. Kualitas kenegarawan para kandidat pimpinan diukur dari pelaksanaan komitmen mereka untuk menjadi penegak atau penjaga hukum. Memang tidak mudah menerima kekalahan setelah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan harta, disertai imajinasi agung untuk memenangkan kontestasi. Bagaimana mungkin dukungan oleh sebagian kemudian berubah menjadi dukungan oleh keseluruhan? Itulah keajaiban sekaligus absurditas demokrasi elektoral. Karena itu sangatlah berbahaya bagi keseluruhan jika kubu yang kalah tidak merelatifkan imajinasi politisnya di bawah sistem hukum. Yang selanjutnya adalah kenegarawanan pimpinan yang baru atau yang menang. Pimpinan baru yang menang tidak lagi sendirian dengan kepentingan kubunya yang sewaktu kampanye lebih menunjukkan kepentingan kubunya. Dia sudah membawa momen keseluruhan di dalam fakta legal kemenangannya. Kualitas kenegarawanan ditunjukkan olehnya jika ia dapat merangkul kubu yang kalah di dalam sebuah gramatika kepentingan. Maka seorang pemimpin yang masih berbicara dalam gramatika kepentingan golongan tak lebih daripada seorang Stastiastikos yang memerintah. Menurut pendapat dari Hutahean tadi, orang ini berbahaya bagi keseluruhan. Dalam Politikos, Plato mengatakan bahwa pengusaha
penguasa, dan pejabat yang gagal mengikatkan diri mereka pada hukum adalah seorang penjahat yang mengejar kepentingan golongannya. Membereskan negara dari para penjahat bukan pekerjaan yang mudah, karena godaan untuk menjadi pembela golongan sendiri sangatlah besar. Itu pendapat dari Plato, bukan dari saya, Pak. Di sini kita bisa membedakan antara kenegarawanan yang sudah dan yang belum. Kenegarawanan calon yang kalah sudah terbukti begitu dia menerima kekalahan demi kepentingan keseluruhan. Akan tetapi, kenegarawanan seorang pemenang belum terbukti pada saat dia menerima kemenangannya, melainkan justru masih harus dibuktikan selama dia memerintah. Baru dalam proses ujian panjang pemerintahannya, dia akan menyingkapkan diri, entah sebagai seorang negarawan atau sebenarnya hanyalah seorang politikus partai yang mementingkan golongannya saja. Selanjutnya adalah persoalan kelebihan yang mesti dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan. Kewibawaan ini menjadi penting. Menurut Friends dan Raven, ada 5 sumber-sumber kewibawaan seseorang pemimpin yang dapat menimbulkan kepatuhan pihak lain, baik itu individu maupun kelompoknya. Yang pertama adalah coercive power, wibawa karena mampu memaksa. Yang kedua, reward power, wibawa karena mampu memberi imbalan. Yang ketiga, legitimate power, wibawa karena memang memiliki wewenang formal. Reverent power, wibawa karena mampu memberikan teladan. Dan yang terakhir, expert power, wibawa karena memang memiliki keahlian. Selanjutnya, apakah kewibawaan akan berpengaruh pada legitimasi? Teori David Easton menyatakan bahwasanya legitimasi merupakan kepercayaan dari pihak masyarakat bahwa sudah sewajarnya bagi masyarakat ini untuk menerima serta mematuhi para penguasa dan memenuhi tuntutan-tuntutan dari rezim yang menang. Bapak Ibu yang kami hormati, legitimasi juga penting dalam kepemimpinan, karena legitimasi ini akan menciptakan kestabilitasan politik dan kemungkinan perubahan sosial. Dukungan dan pengakuan masyarakat memudahkan pemerintah mengatasi permasalahan dalam situasi yang sulit. Dan legitimasi ini juga penting karena akan membuka kesempatan yang semakin luas bagi pemerintah untuk memperluas bidang-bidang kesejahteraan yang hendak ditangani dan pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kesejahteraan. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat teori lagi, ada beberapa kriteria tentang legitimasi kekuasaan. Namun mungkin tidak perlu kami uraikan satu persatu. Yang pasti legitimasi itu ada legitimasi sosiologis, legitimasi etis, legitimasi instrumental, legitimasi hukum atau legalitas. Yang akan kami uraikan sedikit banyak tentang legalitas hukum. Kenapa legalitas hukum ini akan kami sampaikan? Dalam legalitas hukum, keberadaan konstitusi sebagai sebuah guidance dan panduan dalam pelaksanaan pemerintahan bernegara tentu harus dipastikan dapat terlaksana. Saya ambil contoh berkaitan dengan legitimasi yang ada di dalam konstitusi kita. Pelaksanaan legitimasi kepemimpinan dalam sektor kenegaraan, salah satunya dapat dilihat adanya legitimasi hukum
atas presiden terpilih. Bahwa pasal 6A ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia akan dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Kalau saya mengatakan ini adalah threshold legitimation presidensial. Ketentuan di pasal 6A ini adalah legitimasi hukum. Legitimasi hukum apabila dilaksanakan akan berdampak pada legitimasi yang lain. Dan ketentuan tentang legitimasi seorang presiden ini selain di konstitusi juga diatur di dalam pasal 416 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Ayatnya banyak sekali Bapak Ibu sehingga tidak perlu saya bacakan. Saya yakin Bapak Ibu dan para mahasiswa sudah merasa sedikit bosan dengan apa yang saya sampaikan. Mohon izin sebentar lagi. Secara langsung, legitimasi hukum ini tentu saja memberikan dampak pada legitimasi sosiologis dan etis yang beriringan mengikuti legitimasi hukum yang telah diberikan. Masyarakat secara langsung akan mengakui adanya presiden terpilih dan yakin bahwa presiden dapat melaksanakan kewenangan yang dimilikinya. Pengambilan contoh legitimasi pada presiden ini tentu bukan semata hanya pada tataran pimpinan kenegaraan. Hal ini juga memberikan implikasi pada seluruh pimpinan terpilih di berbagai lini, seperti pimpinan universitas, pimpinan organisasi, dan pimpinan lembaga lainnya. Bahwasanya legitimasi hukum menjadi legitimasi utama yang didasarkan pada konstitusi yang ada, bahwa pemimpin harus diperoleh melalui konstitusi atau aturan yang berlaku dan dinyatakan sah. Ketidaksempurnaan, kecacatan hukum, dan penyelewengan lain pada aturan hukum tentu berimplikasi pada ketidaksahan pimpinan tersebut. Dampak legitimasi hukum ini membawa seorang pemimpin dalam perbuatan dan kegiatannya yang didasarkan pada partisipasi dan konsensus dari anggota kelompok atau masyarakat. Bapak Ibu, dosen Sivitas Akademika yang saya hormati, kalau kita runut, sejak Indonesia berdiri, sudah memilih sistem demokrasi dalam mengelola negara, maka kita sudah melihat bagaimana kepemimpinan, legitimasi kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda di setiap era. Era kemerdekaan dan awal pembentukan negara, konsep kepemimpinan demokratis ini sudah mulai diterapkan. Meskipun masih dalam bentuk yang sangat muda, menghadapi berbagai tantangan, termasuk perbedaan pandangan politik dan etnis. Kemudian era demokrasi parlementer. Pada akhir tahun 50-an, Presiden Soekarno memperkenalkan sistem demokrasi terpimpin yang mengurangi peran parlemen dan meningkatkan kekuasaan presiden. Ini menandai langkah mundur dari praktek demokrasi liberal. Kemudian era Orde Baru. Pemilihan umum dilaksanakan tetapi dengan kontrol yang sangat ketat dan ruang untuk kepemimpinan demokratis sangat terbatas. Era reformasi. Era reformasi ini ditandai dengan pemilihan umum yang mengedepankan prinsip luber dan jurdil. Ada kebebasan pers, reformasi politik, di mana reformasi ini juga membawa desentralisasi dan penguatan otonomi daerah yang memungkinkan munculnya kepemimpinan lokal
yang lebih demokratis. Selanjutnya, menurut pendapat saya, saat ini kita memasuki era demokrasi kontemporer. Demokrasi kontemporer adalah bentuk dan praktik demokrasi yang berlaku dan berkembang di era modern sekarang ini. Hal ini ditandai berbagai ciri khas dan tantangan yang unik. Tentu saja konteks demokrasi kontemporer ini berbeda dari era demokrasi sebelumnya. Karena beberapa faktor diantaranya adalah teknologi dan media sosial. Kemajuan teknologi, khususnya internet, media sosial, telah mengubah cara seseorang untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan berpartisipasi dalam politik. Bahkan tadi malam saya ketemu Prof. Irwan, bicara soal teknologi dan media sosial itu, sekarang banyak caleg yang menggunakan medsos untuk berkampanye. Sebenarnya KPU sudah mengatur, tapi ada saja celah-celah yang dilakukan oleh para kontestan ini menggunakan media sosial yang melanggar aturan. Dan penyidik kesulitan untuk mencari unsur-unsur untuk diterapkan sanksinya. Karena tentu saja hukum akan kalah jauh berkembang dibandingkan dengan kemajuan teknologi dan media sosial. Selanjutnya adalah ciri globalisasi. Dalam demokrasi kontemporer, interaksi antar negara meningkat dan mempengaruhi demokrasi dalam berbagai cara. Mulai dari globalisasi ekonomi, maka globalisasi ekonomi tentu saja akan mempengaruhi kebijakan domestik, sementara isu global seperti perubahan iklim dan migrasi memerlukan respon politik yang terkoordinasi. Ciri selanjutnya adalah kebangkitan populisme. Banyak negara telah menyaksikan munculnya pimpinan dan gerakan populis yang seringkali menentang norma-norma demokrasi liberal. Demokrasi ini terkadang menciptakan polarisasi dan menentang prinsip-prinsip seperti kebebasan pers dan independensi lembaga hukum. Ciri selanjutnya adalah perubahan sosial ekonomi, keterlibatan warga negara, tantangan terhadap demokrasi, keamanan cyber dan privacy. Masalah keamanan cyber dan privasi data menjadi semakin penting dalam politik kontemporer. Perlindungan data pribadi warga dan integritas sistem pemilihan dari serangan cyber adalah isu utama. Perubahan iklim dan keadilan lingkungan, respon terhadap pandemi, itu juga menjadi bagian yang menunjukkan ciri bahwa kita masuk dalam demokrasi kontemporer. Dan terakhir adalah inklusi dan keadilan sosial. Isu-isu seperti hak-hak minoritas, kesetaraan gender, keadilan sosial semakin mendapatkan perhatian dalam politik demokrasi. Era demokrasi kontemporer ini ditandai oleh kompleksitas dan dinamika yang tinggi, memerlukan adaptasi yang konstan dari lembaga-lembaga demokratis dan keterlibatan yang berkelanjutan dari warga negara. Selanjutnya, apakah Pancasila dapat diaplikasikan dalam kepemimpinan era demokrasi kontemporer ini? Tentu saja jawabannya iya. Cuman bagaimana cara mengaplikasikannya? Konstruksi aplikasi dari setiap sila Pancasila dalam kepemimpinan di era demokrasi kontemporer ini, menurut pendapat saya dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Kita mulai dari sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana seorang pemimpin mengaplikasikan sila pertama ini dalam era demokrasi kontemporer? Maka yang pertama, pemimpin itu harus menghargai keberagaman agama dan keyakinan,
serta memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah tidak diskriminatif terhadap kelompok agama tertentu. Sehingga kita sering menyebut sebagai kepemimpinan yang inklusif dan toleran. Yang kedua, pemimpin harus bisa menerapkan nilai-nilai etika yang berakar pada spiritualitas dan moralitas dalam pengambilan keputusan, yang sering kita sebut sebagai etika yang berbasis nilai spiritual. Yang ketiga, memimpin dengan contoh, menjadi model perilaku yang baik dan memimpin dengan contoh, menurut saya merupakan cara yang efektif untuk membangun kepercayaan dan rasa hormat. Contoh disiplin itu sudah dipunyai oleh pimpinan kita semuanya. Tidak ada yang tidak on time. Sila yang kedua. Mohon maaf, masih satu lagi ternyata, yang sila yang pertama. Pemimpin harus mempunyai kemampuan untuk tetap kuat menghadapi tekanan, kritik, dan kegagalan. Serta belajar dari pengalaman tersebut adalah sangat penting. Maka kita menyebutkan itu faktor resiliensi. Sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemimpin harus mengutamakan hak asasi manusia, menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam semua kebijakan dan tindakan. Yang kedua, mengedepankan keadaban dan etika, memperlakukan semua orang dengan hormat dan adil, serta menghindari kekerasan dan diskriminasi. Dan yang ketiga dari sila kedua ini adalah empati dan sensitivitas sosial. Memahami dan merespon dengan empati terhadap segala latar belakang dan kebutuhan masyarakat, membantu dalam pembuatan kebijakan yang inklusif dan efektif. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Aplikasi dari Persatuan Indonesia, yang pertama mempromosikan persatuan, bagaimana pemimpin dapat memperkuat rasa nasionalisme dan persatuan di tengah keberagaman suku, ras, dan agama. Pemimpin juga harus mampu mendukung otonomi daerah sambil menjaga persatuan nasional serta memperkuat kepemimpinan lokal. Dan yang ketiga adalah membangun jaringan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk sektor swasta, LSM, komunitas internasional. Ini adalah sesuatu yang penting untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kalau seorang pimpinan tidak punya teman, ya repot. Pimpinan tuh mesti temannya banyak, jaringannya luas. Itu aplikasi dari Pancasila. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Aplikasinya bisa dilakukan dengan demokrasi partisipatif, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengambil keputusan politik dan sosial. Pemimpin harus mengutamakan diskusi, dialog, konsensus dalam membuat keputusan, menekankan pentingnya mendengarkan berbagai pandangan. Jadi pemimpin tidak wis kowe ra iso, aku wae. Pokoke kudu ngene. Lah kowe meneng wae, aku yang bergerak. Kemudian sila keempat, masih aplikasinya adalah persoalan komunikatif dan responsif. Pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi dengan efektif dan responsif terhadap kebutuhan dan kekhawatiran masyarakat. Itu adalah kunci. Pemimpin harus dapat menggunakan berbagai platform untuk berinteraksi dengan publik. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka aplikasinya yang pertama, pemimpin harus memfokuskan pada kebijakan yang mendukung distribusi sumber daya dan kekayaan secara adil. Pemimpin juga mengupayakan agar setiap kebijakan berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup seluruh lapisan masyarakat.
Pemimpin juga harus bisa menghadapi masalah yang sangat kompleks, memerlukan pendekatan dan orientasi pada solusi dan kemampuan untuk berinovasi. Dan yang terakhir, aplikasi sila yang kelima, pemimpin harus memiliki visi jangka panjang yang jelas, sekaligus kemampuan untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan mengarah pada pencapaian visi tersebut. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira apa yang saya sampaikan sudah lebih dari 15 menit. Karena tadi yang 30 menit untuk nyanyi, karena sudah 45 menit jadi nyanyi dibatalkan. Namun penekanan yang terakhir yang ingin kami sampaikan bahwa gaya kepemimpinan ini harus disesuaikan dengan konteks spesifik dari setiap masyarakat dan situasi. Kepemimpinan yang efektif dalam era demokrasi kontemporer memerlukan keseimbangan antara kekuatan kepemimpinan dan kepekaan terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Terima kasih atas partisipasinya. Dan sekaligus saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami ucapkan selamat tahun baru 2024. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Profesor Dr. Suni Ummul Firdaus SHMH yang sudah berkenan menyampaikan materinya pada siang hari ini secara panjang lebar mengenai gaya-gaya kepemimpinan dan hal-hal apa saja yang harus dimiliki oleh pemimpin-pemimpin saat ini maupun ke depan, seperti itu Ibu. Baik, Bapak